Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, truk kontainer mengalami remblong di Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Ya, truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling di depan rumah warga. Bisa beginilah kepanikan warga saat menyaksikan truk yang tidak kuat menanjak di tanjakan Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk yang seharusnya menanjak malah melaju mundur dan nyaris menabrak kendaraan di belakangnya. Beruntung sopir truk mengemudikan mobil secara zigzag untuk mengurangi kecepatan hingga kendaraan di belakangnya bisa menghindari benturan. Akhirnya truk terbalik di depan rumah warga dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil kontainer yang mundur disinyalir diduga itu lost control atau remblong. Kendaraan tersebut diperkirakan memuat beras dan alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada dan untuk drivernya ada luka sedikit di bagian kaki. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah dari studio NTMC Polri. Brigadir Sarah, selamat pagi. Ya, Brigadir, gimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV pagi hari ini? Baik, terima kasih Togi dan Friska serta selamat pagi pemirsa. Kami akan memantau arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Lebak Bulus akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati dalam keadaan ramai, dan dari arah Lebak Bulus, Blok M dan juga Fatmawati akan mengarah ke Bintaro pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti di jam berangkat aktivitas perkantoran. Antisipasi juga dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda atau menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya saat berkendara. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang kedua dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini dan terlihat antrian kendaraan pada traffic light-nya sejauh 100 meter di belakang garis stop. Namun para pengendara dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pos Pol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat.
Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari tol Cilenyi akan mengarah ke Cibiru dalam keadaan kondusif ramai, dan dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan mengarah ke tol Cilenyi juga masih dalam keadaan ramai lancar. Tentunya saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat ataupun juga angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari kawasan Terminal Tirtonadi, Solo. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Kertosuro maupun Klaten yang akan mengarah ke jalan alternatif Purwodadi maupun Grobogan serta Karangasem dan Sragen juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Berhati-hati saat Anda melintasi kawasan ini dikarenakan terdapat persimpangan dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 154 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 15 luka berat, dan 114 luka ringan. Dari 154 kasus laka lantas tersebut, 73% didominasi kendaraan roda 2. Untuk itu pastikan Anda sebelum berkendara, Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Togi dan Friska di studio. Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi diperiksa sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, Bonatua berikan keterangan untuk tersangka Roy CS di Polda Metro Jaya. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Bonatua menjelaskan penyidik sampaikan 27 pertanyaan kepada dirinya. Salah satunya terkait validasi ijazah yang diteliti Roy Suryo CS. RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya. Sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan diserahkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Polresta Solo pada Rabu sore. Ya, kedatangan Jokowi disebut untuk berikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Bisa Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo ini disebut untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka tersebut yakni Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya soal apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya.
Pemirsa, Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Ya, pemirsa, langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP, atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapannya maksud kami di ruang digital. Ya, di MK itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan KKR. Uji materi lagi? Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311, atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ke informasi selanjutnya, Togi dan pemirsa, Hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Ya, akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pelindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dirinya di kasus korupsi kuota haji. Ya, terkait hal tersebut KPK tegaskan penetapan tersangka Yakut ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, TNI Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026 dengan fokus penguatan program pemerintah dan sinergi nasional untuk mendukung pembangunan dan tugas pertahanan negara. Bisa Rapim TNI Angkatan Darat dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dalam sambutannya, Kasat menegaskan bahwa Rapim TNI AD merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pemerintah. Kasat juga menekankan pentingnya sinergi, disiplin, dan inovasi seluruh jajaran TNI AD guna meningkatkan profesionalitas prajurit serta memastikan kontribusi nyata TNI AD dalam mendukung stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyampaikan apresiasi Presiden kepada TNI AD atas pelaksanaan berbagai program unggulan yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggota TNI untuk dikirim ke Gaza. Ya, menurut Maruli pihaknya telah siapkan 5.000 hingga 8.000 prajurit untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza. BOP itu Pak Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau lain? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti, kira-kira? Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Ya, tapi tahun ini pelibatan TNI dalam... Ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu, saya bagian penyiapan. Ya. Oke. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme itu seperti apa? Apakah disampaikan oleh pemerintah? Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya, Mabes TNI dari Kemhan biar. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat, jadi kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu. Tapi kalau Bapak melihat gimana Pak, ini kan di banyak... Fakta baru genosida terungkap. Zionis Israel menggunakan bom termobarik atau aerosol dalam serangan ke Gaza. Ya, tetaplah bersama kami di Sindo Today.